Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami doakan Bapak Ibu Guru dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan ini, kami dari tim Klinik Mutu Yayasan Kusuma Harapan Bangsa akan menyampaikan materi dengan judul Model Penilaian Formatif. Materi ini merupakan penilaian pada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun tujuan kami menyampaikan materi ini adalah: 1. Agar guru mampu memahami pengertian penilaian formatif. 2. Agar guru mampu memahami contoh-contoh dari teknik penilaian formatif. 3. Agar guru mampu memahami pelaksanaan penilaian formatif. 4. Agar guru mampu memahami pemberian umpan balik kepada peserta didik. Baiklah Bapak dan Ibu guru sekalian, mari kita simak dan ikuti bersama tutorial berikut ini. Materi yang akan kita bahas pada tutorial kali ini adalah: 1. Pembelajaran abad 21. 2. Penilaian formatif. 3. Proses pelaksanaan penilaian formatif. 4. Pemberian umpan balik. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita awali pembahasan materi yang pertama, pembelajaran abad 21. Tujuan pendidikan saat ini adalah untuk menghasilkan insan yang cerdas dan insan yang berkarakter. Insan yang dimaksud adalah lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang optimal sesuai dengan taraf perkembangan dan jenjang pendidikan masing-masing. Selain itu, lulusan diharapkan memperoleh kecakapan abad ke-21. Maksudnya adalah mencakup kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, berinovasi dan berkreasi, berkomunikasi dan berkolaborasi. Pembelajaran abad 21 adalah proses belajar mengajar yang berpusat pada peserta didik dengan prinsip pembelajaran peserta didik aktif melalui pendekatan saintifik dengan metode atau model-model pembelajaran seperti problem-based learning, project-based learning, discovery learning atau inquiry learning, dan scientific learning. Pembelajaran abad 21 juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung pembelajaran melalui beberapa sumber atau multisumber seperti buku referen, buku teks, informasi dari internet, perpustakaan, dan lingkungan alam. Alam tak kembang menjadi guru, dan lain-lain. Pembelajaran abad 21 inilah yang menjadi pendukung tujuan pendidikan saat ini agar menghasilkan insan yang cerdas, insan yang berkarakter, serta memiliki kecakapan abad ke-21. Kemudian, beberapa prinsip utama pembelajaran abad ke-21 menurut Hanson, Patton, dan Zheng. Ada 10 prinsip utama. Pertama, pembelajaran tidak secara kaku dibatasi oleh waktu
yang dirancang di dalam RPP. Yang kedua, pembelajaran tidak terbatas berlangsung di dalam kelas, tetapi juga di rumah dan di masyarakat, yakni di lingkungan sekolah, dengan berbagai sumber belajar. 3. Pembelajaran memperhatikan kebutuhan individual peserta didik. 4. Pembelajaran memanfaatkan keterampilan literasi digital peserta didik. 5. Pembelajaran menggunakan proyek yang real. 6. Pembelajaran mengembangkan keterampilan belajar atau metakognisi. 7. Pendidik terlibat dalam pembelajaran sebagai peserta didik. 8. Penilaian pembelajaran hanya mengukur apa yang ditargetkan untuk dicapai. 9. Pembelajaran melibatkan keluarga, tidak terbatas pada peserta didik saja. 10. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian, berdasarkan 10 prinsip pembelajaran abad ke-21 tersebut, maka sejumlah prinsip-prinsip pembelajaran diterapkan pada pendidikan dasar menengah di Indonesia melalui Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Prinsip pertama, pembelajaran berbasis pada peserta didik mencari tahu. Sebaiknya desain pembelajaran yang disusun oleh pendidik hendaknya sedemikian hingga rasa ingin tahu peserta didik muncul dan berkembang. Yang kedua, pembelajaran berbasis pada aneka sumber belajar seperti buku teks, buku referen, lingkungan alam, yakni alam takambang menjadi guru, perpustakaan, dan informasi dari internet. 3. Pembelajaran menggunakan pendekatan ilmiah, scientific approach, untuk meningkatkan aktivitas belajar peserta didik melalui langkah-langkah ilmiah, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasi. 4. Pembelajaran berbasis kompetensi, yakni berdasarkan kompetensi dasar dari masing-masing muatan mata pelajaran. Kelima, pembelajaran terpadu seperti di SD menggunakan pendekatan tematik. Di SMP, mata pelajaran fisika, biologi, dan kimia terintegrasi dalam satu mata pelajaran IPA. Sedangkan sejarah, ekonomi, geografi terintegrasi pada satu mata pelajaran IPS. 6. Pembelajaran memungkinkan peserta didik menemukan jawaban yang berbeda-beda. Tentu dalam hal ini, guru hendaknya menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan terbuka, pertanyaan imajinatif, dan pertanyaan produktif. 7. Pembelajaran berbasis keterampilan aplikatif, yakni keterampilan yang terpakai di dalam kehidupan sehari-hari. 8. Pembelajaran meningkatkan hard skill, yakni memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak. Dan soft skill, kemampuan untuk menjadi manusia yang baik secara seimbang. 9. Pembelajaran mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik
sebagai pembelajar sepanjang hayat. Kemudian yang berikutnya, ke-10, pembelajaran menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan. Ing ngarso sumprodo, membangun kemauan ing madya mangungarso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Tutpuri Handayani. 11. Pembelajaran berlangsung di rumah, bisa di sekolah, dan bisa di tengah masyarakat. 12. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah pendidik, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas. Ke-13, pembelajaran memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Oleh sebab itu, kemampuan para tenaga pendidik hendaknya mampu mengembangkan pembelajaran melalui teknologi informasi dan komunikasi tersebut. 14. Pembelajaran memperhatikan perbedaan individual. Ilustrasi dari perilaku guru. Di sini kita lihat ada dua gambar dua orang guru, ini ilustrasi saja. Kalau kita amati dari gambar sebelah kiri, terlihat di sini beberapa hal yang perlu kita catat. 1. Mulutnya besar, diilustrasikan banyak ceramah. Matanya sipit, kurang memperhatikan siswa. Telinganya kecil, kurang mendengarkan siswa. Telunjuknya jentik, sering mengancam siswa. Sedangkan gambar di sebelah kanan ini, guru yang gambarnya sebelah kanan, kalau kita amati mulai dari mulut, kita ilustrasikan mulutnya kecil, diilustrasikan sedikit ceramah. Matanya besar, sering mengamati siswa. Telinganya besar, selalu mendengarkan siswa. Tangannya terbuka, welcome terhadap kekeliruan siswa. Dari kedua gambaran ini terlihat di sebelah kiri menghasilkan peserta didik dalam kebingungan, sedangkan yang di sebelah kanan menghasilkan peserta didik yang tekun dalam belajar. Kemudian materi yang kedua, penilaian formatif. Bagian A, pengertian penilaian formatif. Penilaian formatif oleh pendidik dapat dinyatakan sebagai assessment for learning, juga dapat dinyatakan sebagai assessment as learning. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran. Assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran adalah suatu proses pengumpulan informasi, data, bukti-bukti, kemudian menginterpretasikan informasi, data, dan bukti-bukti tersebut untuk memutuskan kegiatan belajar mengajar paling efektif bagi peserta didik. Pada assessment as learning adalah proses penilaian yang dilakukan guru terhadap peserta didik melalui penilaian diri dan antar teman oleh peserta didik
agar dapat melihat kemajuan dan capaian belajar peserta didik, sehingga pendidik dapat memutuskan kegiatan belajar paling efektif bagi peserta didik. Kemudian semua ini dalam rangka untuk mencapai target belajar peserta didik. Kemudian mari kita lihat lagi perbedaan antara penilaian formatif dan sumatif. Yang pertama, penilaian formatif dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung untuk unit kompetensi tertentu. Sedangkan pada penilaian sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran. Kedua, tujuan untuk penilaian formatif untuk mengetahui perkembangan penguasaan peserta didik terhadap unit bab kompetensi yang dipelajari. Sedangkan penilaian sumatif tujuannya untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. 3. Hasil digunakan untuk dasar memperbaiki proses pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif, hasil merupakan bukti mengenai apa yang dikuasai oleh peserta didik. 4. Hasil penilaian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapor. Hasil penilaian sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapor, naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus atau tidak lulus. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa prinsip dari penilaian formatif yang perlu menjadi perhatian kita semua, khususnya untuk Bapak Ibu guru di dalam menyiapkan penilaian formatif. Prinsip yang pertama yang harus kita ingat adalah penilaian formatif terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi terintegrasi, dia terpadu dengan pembelajaran penilaian ini. B. Melibatkan peserta didik dalam pelaksanaannya. Assessment as learning, misalnya melalui penilaian diri, penilaian antar teman, dan refleksi metakognitif terhadap proses belajarnya. C. Berkenaan tidak hanya dengan kemajuan penguasaan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan, tetapi juga motivasi belajar, sikap terhadap pembelajaran, gaya belajar, dan kerjasama dalam proses pembelajaran. Kemudian kita lihat lagi kaitan penilaian formatif dan pembelajaran. Penilaian formatif merupakan bagian dari kegiatan belajar mengajar. Penilaian formatif bahkan merupakan bagian dari langkah-langkah pembelajaran yang efektif. Sebagai contoh, di awal pembelajaran nanti kita sisipkan beberapa penilaian formatif. Kemudian saat atau di tengah pembelajaran juga kita coba sisipkan penilaian formatif. Kemudian pada akhir pembelajaran juga kita sisipkan penilaian formatif. Pada awal kita coba sisipkan dengan oral respon, yakni respon bersama, teknik respon bersama. Pendidik mengecek penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada saat pembelajaran atau di tengah pembelajaran, kita selipkan atau kita sisipkan teknik bertanya. Teknik bertanya yang dilakukan pendidik untuk mengecek pemahaman peserta didik terhadap apa yang sedang dipelajarinya. Hingga pertengahan jam pelajaran itu
berakhir. Selanjutnya, di akhir pembelajaran, kita sisipkan dengan exit slip jawaban tertulis. Exit slip untuk mengecek penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang dipelajari hingga akhir pelajaran saat itu.